9 naga emas tubuhku ditekan oleh racun dingin. Hanya dengan Wanita dengan tubuh Phoenix untuk berlatih bersama baru bisa menghilangkan racun. Siapa kamu? Apa kabar? Tidak baik. Racun dinginku akan meledak. Pelan-pelan. Saya tidak tahan lagi. Wanita ini ternyata berbakat unik. Telah membantu menekan racun dingin, memulihkan sebagian kekuatanku. Aku puas dengan penampilanmu tadi malam, isi cek sesukamu. Belum pernah aku melihat orang yang begitu tidak tahu malu. Setelah tidur pergi begitu saja, menganggapku apa? Ketua, tadi malam Anda mabuk dan masuk kamar salah. Kamar ini milik Lin Feng. Siapa dia? Lin Feng. 28 tahun. Dia menikah masuk keluarga Ye. Hanya seorang menantu. Berani sekali memberikan janji kosong untuk menghina saya. Apakah kita perlu menangkap orang itu? Kirim Liu Xiang untuk menangani. Kalau Liu Xiang bergerak, pasti ada yang mati atau terluka parah. Kehilangan malam pertama tidak boleh bocor. Bunuh dia. Mengerti. salam kepada pemimpin. Kalian datang untuk apa? Tuan Istana, Racun dingin dalam tubuh. bagaimana keadaan Sementara tertahan. Anda Tuan Istana Yama? Jika terjadi sesuatu, Kami 3.000 murid. bagaimana Sudah. Hal lain? Bawahan menemukan. Lingzi Darana? Muncul di pelelangan Jiangzhou. Ini akan Obat mujarab untuk menyembuhkan racun dingin dalam tubuh. Baik. Aku akan melihatnya. saya pamit. Ada niat membunuh. Tak kenal kamu, menyinggung ketua. Itu jalan buntu. Dadah. APA. APA. Target level bahaya naik. Tertinggi, semua siap? Belum menyerah. Dia. Bagaimana dia melakukannya? Dia kemana? Hilang. Aku juga gak lihat. Aku di sini. Bilang, siapa suruh kalian datang untuk membunuhku? Cepat. Tangkap dia. Kakimu lumayan putih ya. Kamu. Aku nggak bisa gerak. Apa kamu sadar kalau nggak bisa gerak? Aku sudah menotokmu. Sebagai hukuman. Kamu tinggal di sini sehari dulu. Tolong, ketua, orang ini sangat menakutkan. Lin Feng. Apa hakmu datang ke sini?
Ayahku. Bertahun-tahun lalu, pernikahan diatur dengan keluarga Ye. Aku jadi menantu. Lin Feng. Pertenangan urusan orang tua, kita tidak ada kemungkinan. Kamu lebih baik menyerah saja. Jangan salah paham. Aku tidak ada rasa sama sekali padamu. Hahaha. Pura-pura. Terus aja pura-pura kamu ini lucu, buat anakku bawa sepatu aja gak layak. Bukan Bibi? Apakah otakmu ada masalah atau gimana? Kamu. Berani-beraninya panggil aku. Kalau aku tidak panggil Bibi, panggil apa? Panggil sayang ya. Aku. Lin Feng. Kamu bahkan Masak ke keluarga Yi kami kan? Ini ada 100.000 dalam. Anggap saja aku berbaik hati, jangan ganggu anak perempuanku lagi. Baiklah. Berikan surat pernikahan itu padaku. Kamu. Apa yang ingin kamu lakukan? Mulai sekarang, aku dengan keluargamu Ye. Tidak ada hubungan lagi. Dia berani sekali membatalkan pertunangan denganku. Lin Feng dengar baik-baik. Aku yang meninggalkanmu, aku yang putuskan pertunangan. Apakah dia itu? Lin Feng, kalau berani jelaskan. Kamu merasa tidak layak jadi putus pertunangan, kan? Tidak. Aku merasa kamu yang tidak layak bagiku. Kamu bilang apa? Tunggu. Dia Uyang Xian, Terken al di Jiangcheng, banyak pejabat dan bangsawan ingin berdamai. Pemimpin. Jangan bocorkan identitasku di depan orang biasa. Kalian jangan ganggu Tuan Lin lagi. Dia cuma menantu yang tinggal di rumah istri. Jangan tertipu olehnya. Pergi dari sini, orang picik. Pak Lin, bisa bicara sebentar? Kenapa Uyang Xian? Sangat menghormati Lin Feng. Ketua, Lin Feng ada di acara lelang ini. Belum bisa menghubungi Kepala Liu? Belum. Kepala Liu belum menyelesaikan masalah anak itu. Ada sesuatu tidak terduga? Jadi ini acara lelang ya? Kamu memang di sini. Ketua Qin, apa yang kamu lakukan? Dia tidak takut sama sekali. Kenapa dua tokoh besar ini datang ke lelang hari ini? Dia adalah ketua geng. Ini adalah ketua geng Zhu Qin Faixue. Sedangkan Tuan Lin adalah saya. Menantu keluarga Ye. Lin Feng. Lin, bisa ngobrol sambil minum teh? Maaf. Tidak ada waktu sekarang, nanti. HMPH. Stocking hitam yang bagus. Hanya seorang menantu. Apa punya hak menolak pemimpin? Lolos dari kejaran Tuan Liu. Juga kenal Ouyang Tian. Orang ini tidak sederhana. Saya ingin lihat apa yang dia lakukan di pelelangan. Hadirin sekalian, lelang resmi dimulai. Bagian utama lelang ini adalah jamur darah naga. Konon ini bisa membuat orang sekarat pulih. Juga membuat wanita lebih menawan. Harga mulai 1 miliar. Ya ampun. Harga mulainya tinggi sekali. 1 miliar 100 juta. Saya tawar dawang 3 miliar. Tolong beri saya sedikit muka. Ini presiden grup Dawang. Di sini, mungkin tidak ada yang berani menyinggung dia. Dia mau apa? 10 miliar. Orang ini gila ya, keluar 10 miliar. Selanjutnya, aku akan nyalakan lampu langit. Wa, dia benar-benar berani nyalakan lampu langit. Orang dengan aset lebih dari 1 miliar yang berani nyalak, dari mana Lin Feng dapat uangnya? Nah, apa itu menyalakan lentera surga? Ini adalah permainan top di rumah lelang. Tidak peduli siapa yang menawar.
Dia akan menawar lebih tinggi dari yang APA. Kamu anak nakal, sengaja tidak mau memberi muka, ya? Jangan bercanda, bro. Kamu mana punya muka bagus? Kamu berani juga. Benar-benar bodoh dan tidak tahu apa. Berani mengancam pemilik Yamahol. Kalau bisa keluar dari lelang hidup-hidup. Bukan namaku lagi Cao Dawang haha. Lin Feng. Kamu berani menyalakan lampu surut, berani menawar lebih tinggi dari Tuan Zhao. Kamu benar-benar ingin mati ya? Jangan harap aku akan Anak muda ini, menyinggung Bos Zhao. hari ini dia pasti tidak bisa keluar dari lelang ini. Bukan satu keluarga kalian yang berisik, wanita tua. Kamu berani bilang kami anjing. Bu, Bos tahu. Ternyata di sini. Oh, jadi kamu. Kamu yang kasih obat di minuman aku tadi malam, kan? Karena dikasih obat, aku tidur dengan Lin Feng. Jangan tuduh sembarangan. Kalau menuduh bawa buktinya. Masih pura-pura. Ini buktinya. Menantang Suzakugang. Inilah akibatnya. Pak Lin, silakan masuk untuk membayar reishi naga yang Anda beli. Baik, terima kasih. Sekarang bisa minum teh. Kenapa kamu di sini? Aku sudah beli Ganoderma dengan uangku. Sudah aku kasih cek sama kamu? Kenapa terus menggangguku? Kamu ini cuma menantu. Miskin dan menyedihkan. Cek kosong. Apa gunanya? Lalu ceritakan padaku. Bagaimana menurutmu? Mereka bersedia memberi Ganoderma darah. Menikahlah denganku. Apa yang kamu katakan? Kakek saya sedang dalam kondisi. Mereka terus mendesakku untuk menikah. Kau melakukan pernikahan palsu untuk akan impas setelah 1 tahun. Aku tidak menyangka kau akan berbakti. Namun, kenapa aku harus membantumu? Jamur Ganoderma ini sudah kubeli dengan menikah denganku. Jamur itu milikmu. Aku menolak. Tanpa aku, kamu keluar akan dibunuh oleh Zhao Dawan. Dia tidak punya kemampuan itu. Wilayah Jiangzhou sangat luas. Hanya Gangzhou yang terbesar. Dengan perlindunganku, tak ada yang berani mencelakanmu. Jika kamu tidak puas, bisa ajukan syarat. Mau menikah denganku? Tapi kamu harus beri aku anak laki-laki gemuk. Mimpi saja. Atau kamu konsumsi lingzi darah. Seperti tadi malam. Berlatih bersama denganku 3 kali. Apa kamu mencari mati? Aku beritahu lebih awal. Aku tidak gampang dilayani. Setiap hari harus menyediakan makanan mewah untukku. Seperti abalon sebesar kepalan tangan, kepiting sebesar baskom, dan yang kuminum. Harus. Air mata dari gunung. Ah, tidak mau. Baik. Tunggu. Baik, ya. Aku sudah setuju. Begitu bagus. Menikah akan membuat kakek senang, kan? Ingat, mulai hari ini. Nanti ingat panggil aku suami. Cih, Tunggu dulu. Hari ini ulang tahun kakek, ikut aku pulang. ini baru hari pertama nikah. Udah buru-buru, mau ketemu orang tua ya? Jangan ngelawak. Kalau masih mau itu, kamu harus nurut. Oh, kenapa nggak bilang dari awal? Ayo cepat, cepat, cepat. Pak, Selamat ulang tahun ke-70. Semoga bagia l'autant timur, humur penche. Aya. Semoga panjang umur.
Baik, baik, baik. Kakek, Oh, cucu manis sudah datang. Hahaha. Membiarkan semua orang menunggu kamu. Sombong sekali. Bahkan berani terlambat di pesta ulang tahun kakek. ayah. Kelihatannya kalian punya pendapat tentangku. Masalah kecil kok. Yang penting Fei Shui sudah datang. Kakek, aku terlambat karena menikah. Kamu bilang apa? Kakek, ini suamiku, Lin Feng. Ini kabar baik. Itu. Kakek. Aku Lin Feng. Sudah selesai. Jangan bilang kamu. Menantu keluarga Ye. Itu aku. Dangar. Ditolak oleh keluarga Ye. Kamu mengelola bisnis miliar keluarga Qin kami. Menikah dengan si kecil seperti ini. Mau bikin keluarga Qin jadi bahan lelucon, apapun bisa datang. Berpikir bisa ikut. Dalam acara ulang tahun Fei Shui, kamu menikah, mau bikin aku marah. Kakek, bukan begitu. Bukan masalah dosa di kehidupan sebelumnya, jadi satu keluarga dengan orang ini dalam ujianmu. jangan bicara sembarangan. Cara menerima tamu keluarga Qin ternyata cukup begitu saja. Kamu imut jadi pelanggan, Kellywer. Hari ini, demi Qin Fei Shui, aku kasih kamu kesempatan minta maaf. Dengan kualitas seperti kamu, kalau tuan muda tidak minta maaf, mau gimana? Apa? Mau pukul aku? Sini, ayo. Pukul aku dong. Dazar mangeant quelqu'un Camus. Berani kamu pukul aku? Berani pukul aku, tamatlah riwayatmu. Anak. Mencari mati. Qin Feksu. Kamu bawa siapa? Berani pukul anakku. Baik. Bagus pukulnya. Siapapun yang berani sebut suamiku anak manis, jangan harap dapat bagi hasil perusahaan. Wanita ini jadi istri juga boleh. Kakap, masih anggap aku ada? Keluarga harus rukun. Lin Feng-nya. Berani sekali, tak heran Fei Shui tertarik padamu. Kakek, hadiah vas biru putih dinasti Song. Bagus. Terima kasih. Ayah, Ini hadiah untuk Anda. lahatlah, Padang Buddha Emas. Ayah, Inijiok et Yang Seyabelikan, un Tukandadangan Argamal. Pakailah setiap hari agar tubuh sehat. Baik, ya. Kekek. Lukisan balapan 8 kuda yang saya siapkan untuk Anda. Ini karya Master Long Baisi, nilainya jutaan. Kalian semua sangat perhatian. Tidak seperti seseorang yang datang dengan tangan kosong hanya membawa mulut. Benar-benar kelompok anak dan cucu yang berbakti, sayangnya. Barang yang diberikan semua palsu. Barang palsu. Apa? Jangan ngomong sembarangan. Barang palsu. Jangan ngomong sembarangan. YK. Agar bisa menipu. Kalian bertiga, pasti sudah susah payah, kan? Hari ini ulang tahun ke-70 ayahku. Kami mengirim barang palsu. YK. Kamu menganggap kami orang apa? Lin Feng, bisa nggak kamu diam? Baiklah. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Kamu, Fei Shui. Kakek kali ini marah. kakek, Dia bercanda. Bercanda. Anak ini menfitna kita. Jean Gambiarkan Diamazuk Keluargakin. Bétul. benar atau tidak? Cari orang yang ahli untuk memeriksanya. Kekek. Jangan dengarkan dia. Dia tidak membawa apa. Kenapa bilang barang palsu? Ini terlalu tidak menghormati Anda. Fei Shui. Saya khawatir. Mempercayakanmu pada orang Kakek, dengarkan penjelasan. Siapa bilang saya tidak siap? Kapan dia siap dengan hadiah ulang tahunnya? Kotak sekecil ini. Apa yang bisa dimasukkan di dalamnya? Ini bukan barang murahan dari pasar loak? Ayah, biar aku bantu buka. Ini adalah Ini adalah Harta karun yang diimpikan semua orang di dunia. Ngomong besar banget, ya.
Ini bukan perintah Yama, kan? Tidak disangka. Ada seseorang yang mengenali barang ini. Perintah Yama adalah impian para bangsawan dunia. Bagaimana ada di tangan? Ini. Barang jelek ini dianggap tak ternilai? Kamu bawa barang pasaran murahan, mau menipu siapa? Orang dari kelasmu tidak tahu, itu biasa. Baiklah, jangan bicara lagi. Kakek marah. Bodoh. Mendapat perintah Yama seperti memiliki jimat nyawa tambahan. Dilindungi oleh istana Yamaya. Jangan ribet lagi. Hari ini saya tidak mau marah, Tenangkan diri Anda. Tuan Qin. Saya datang untuk merayakan ulang tahun ke-70 Anda. Ini hadiah kecil dari saya. Semoga Anda bahagia selalu. Semoga panjang umur. PAK Lin. Kok Anda ada di sini? Saya dan Nona Qin sudah menikah. Apa? Pengwasa Yama. Ternyata menikahi Qin Fei. Keluarga Qin kelak akan berkuasa besar. Kamu datang tepat waktu. Dia bilang bahwa barang yang semua adalah barang palsu. Coba kamu cekkan buatku. Apa benar ini? Bukannya kamu sangat paham barang antik? Ayah, Ini semua pasti asli. Jangan dengar omongan orang luar. Diam. Patung Buddha emasnya dilapisi dengan emas pasir. Paling cuma Rp1.000. Apa? Kamu bilang apa? Kalung giok ini hanya sepotong batu jelek. Nggak ada nilainya. Mana mannequin. Anda apa nggak salah lihat? Nggak. Diam. Biarkan dia bicara. Lukisan ini ya. Lukisan ini adalah sampah dari tiruan, tak ada yang layak dikatakan. Bagus sekali. Kalian semua bawa barang ini. Bodohi saya. Benar-benar sial keluarga ini. Apa ini? Ini hadiah dari Lin Feng. Apakah ini? Apakah ini? Ouyang Tian. Ada cerita di balik ini. Tak berharga mana Seritania. Diam. Pak Qin. Jika Anda tak suka barang ini, Berikan pada saya. Apa? Saya keluarkan zitten. bagaimana? Apa APA? Jual saja. Ini adalah perintah Yama, pemiliknya. Bisa mendapat Perlindungan dari Istana Yama. Kamu tidak salah lihat kan? Perintah Yama tidak ternilai. maaf kalau menyinggung, minta maaf. Tidak apa-apa. Apa itu perintah Yama? Sebegitukah menakutkan? Diam. Ini, kakek. Kakek tidak pernah seketus ini. Kamu tahu, apa yang baru kamu katakan bisa membawa malapetaka bagi keluarga Qin? Lencana Yama ini adalah simbol dari Raja Istana Yama. Dan jadi kekuatan besar negara Xia. Ayah. Jonggon percaya piak. Benar sekali. Bagaimana kalau ini palsu? Ini. Sungguh menggelikan. Benda berharga seperti perintah Yama. Apa aku bisa? Kamu jangan bilang, Ouyang Qiong. Apa maksudmu ingin jadi musuh keluarga Qin kami? Begitu datang, bilang barang kami palsu. Hadiah dari pemuda ini sangat berharga. Apa kamu ingin memisahkan keluarga Qin kami? Sungguh tak masuk akal. Pasti Diamant Curie, Mandaya Maitu. Seorang menantu mana mungkin punya barang berharga begitu? Percaya Lin Feng bukan orang seperti itu. Diam. Katakan Yong, dari mana dapat mandat Yama? Kamu tidak berhak tahu. Apa maksudmu? Kamu cari mati ya. Kamu tahu siapa dia? Siapa dia? Kaisar datang juga begitu. Yaitu, Camus. Kakek, ayah, Kenapa kamu, ayah? Ayah, kenapa kamu? ayah. kakek, Racun menyerang jantung. Tak lama lagi. Kamu masih berani mengutuk ayah, kakek ayah. Biar aku lihat. kakek. Cepat-cepat. Serangan jantung menyerang. Cepat panggil ambulan. Dia tidak bisa bertahan 5 menit lagi. Kakekku dibuat sangat marah olehmu. Jangan ngompor-ngomporin di sini. Berhenti bicara.
Ouyang Tian, ahli pengobatan, selamatkan ayahku. Iya, benar sekali. Aku hanya bisa mencoba. Apa yang terjadi padaku? Ayah, Kena serangan jantung. Ouyang Tian yang menyelamatkanmu. Tidak, sepertinya dia belum keluar dari bahaya. Ouyang Tian, kenapa kakekku muntah darah? Tidak bisa menemukan Tidak bisa membantu. apa? Kenapa bisa begini? Sayang, jangan takut. Aku punya cara. Ouyang Tian tidak bisa berbuat. Kamu punya cara apa? Aku sudah bilang, bintang sial ini datang dan membunuh kakek. Kematian dan penyakit tidak bisa disalahkan kepada Pak Lin. Kalau kamu tidak bisa menyelamatkan kakek, jangan bicara. Lin Feng, ada cara untuk menyelamatkan Kakek tidak kena serangan jantung. Terkena racun Gu. Racun Gu menyerang jantung, sakit hati dan muntah darah. cacing Gu. Lalu bagaimana? Semua minggir. Apa racun omong kosong itu? Dia ngaco. Bapak biasanya sehat. Bagaimana keracunan? Benar. Kalau saya menyelamatkan Tuan Besar. Kalau kamu bisa menyelamatkannya. Saya langsung berlutut dan mengakuimu sebagai guru. Berlutut bisa. Jadi murid. Kamu tidak punya kualifikasi. Apa yang kamu bilang? Anak saya tidak akan... Betul sekali. Apa lakukan? Jangan sentuh ayahku. Jangan ganggu Tuan Lin. Ketemu juga kamu. Ini adalah cacing Gu dari bisa masuk tubuh dan menggerogoti orang yang akan mati dalam Siapa sejahat ini? Berani lakukan ini kepada kakek. Pasti ini ulah musuh. Saya ini. Baru saja nyaris mati lagi. Kakek. Lin Feng yang menyelamatkanmu. Aku melihatnya. Tengganya. Menusuk masuk ke perutku. Paman. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Terima kasih padamu. Pantas saja Feishua. Aku pasti memilihmu jadi suamiku. Itu cuma hal sepele. Qin Yaozu. Kamu harus menepati janjimu. Aku gak tahu ngomong apa. Perlu kasih tamparan. Supaya kamu ingat. Oke. Aku menyerah. Sudah senang sekarang? Anak muda. Lumayan pintar juga ya, kamu. Berani sekali mempermainkan aku. Baiklah, tunggu saja. Apa ini tadi? Dia bertaruh dengan Lin Feng. Kalau Lin Feng bisa menyelamatkanmu, dia akan berlutut. Benar-benar konyol. Lin Feng. Kali ini, kakek akan kagum padamu. Makanya, ikut denganku. Masih ada keuntungannya, kan? Jangan banyak bicara. Barang palsu ini. Harus disingkirkan, bukan? Berani. Siapa bilang kalian boleh pergi? Ayah. Apa masih ada yang ingin dibicarakan? Ulang tahun saya yang ke-70. Kalian membawa ini untuk menipu saya. Tidakkah itu membuat orang tertawa? Ayah. Aku hanya ingin menghemat uang. Untungnya menyerahkan grup ini ke Feisue. Kalau kuserahkan ke kalian, Semio pasti akan kekal below. Ayah. Ditipu, akan mengkari mereka. Membalas dendam, ya. Aku ikut. Berani. Kembali. Kalian yang bertanggung pesta pernikahan Feisue. Jika ada sedikit pun kesalahan, akan memblokir dana di akun kalian. Baik. Pasti diadakan. Cepatlah pergi. Ayah, tenang saja. Sudah tidak pagi lagi. Tuan Qin. Istirahatlah lebih awal. Tunggu pernikahan Emerlin, aku akan datang lagi.
Perlindungan Yan Luodian membuat keluarga Qin sukses besar, tak ada yang berani menggertak. Harus bisa menjilat dengan baik. Baiklah, kakek, tidak ada apa-apa. Kami mau pergi dulu. Xiaofeng, kamu mau kemana? Tidak kembali ke kamar istirahat? Kembali ke kamar. Ayah, istirahat saja semalam di rumah kami. Jarang kakek senang. Bisa kerjasama sekali lagi? Tidak baiklah. Baiklah. Baik, baik, baik. Masuklah. Kamu pulang ya. Malam ini tidur di kamar tamu ya? Sudah menikah? Kenapa harus tidur terpisah? Kakek, ini untuk menghindari gosip. Keluarga Qin tidak punya aturan seperti ini. Naik ke lantai 3 tidur saja, aku ingin segera punya cici. Itu yang terpenting. Kamu mau kemana? Naik ke lantai 3 tidur, kamu. Naik ke lantai 3 tidur. Kalau tidak mau ngapain? Kamu. Xiaofeng sangat pengertian. Masih pagi-pagi ini. Coba beberapa kali lagi, baru bisa gendong cucu buyut. Kakek, jangan bilang begitu. Aku akan naik sekarang. Lin Feng, kita sudah sepakat. Kita ini pasangan kontrak. Hari ini kamu tidur di lantai. Tidur di lantai, tempat tidurnya kan besar. Cukup untuk kita tidur. Lin Feng, jangan terlalu berlebihan. Tapi kenapa aku masih ingat kita punya 3 kali kontak fisik ya? Tapi itu bukan sekarang. Tapi aku mau sekarang. Kamu mau ngapain? Nih, cendawan darah. Makanlah. Tidak bisa makan ya? Lalu, Apakah ada perasaan khusus? rasanya. Perut bawah seperti ada api yang menyala-nyala. Itu benar. Kamu duluan yang cuci. Tidak cuci. Ah, kotor banget. Aku mau mandi. Jangan masuk. Kamu gak bawa baju ke dalam ya? Kamu keluar dulu deh. Oke, aku keluar. Kamu. Kenapa masih di sini? Kenapa di sini? Aku suruh kamu keluar. Aku keluar. Di luar terlalu dingin, jadi aku kembali. Sialan. Kamu. Ah, Kekuatanmu lumayan besar. ah. Sakit banget ini. Ah, Aku akan memeluk cucu buyutku. Juga sebelum kita berdua mulai. Regangkan dulu ototnya. Lin Feng. Kamu benar-benar. Maaf, aku tidak sengaja. Jangan mendekat. Jangan kira setelah menyembuhkan racun kakek, bisa berbuat seenaknya. Hanya bercanda, aku tidur dulu. Hang. Sungguh kurang ajar. Terus begini, besok kita cerai. Baiklah, besok aku kasih tahu kakek kita cerai. Tepat. Tidak tahu kakek akan bagaimana kalau dengar berita ini. Oh iya, lupa bilang ke kamu. Kamu sudah minum jamur darah, kalau aku gak bantu. Kamu bakal meninggal karena serangan emosi. Apa? Kamu sudah rencanakan semuanya. Bantu selesaikan banyak masalah keluargamu dan selamatkan kakekmu. Setidaknya beri ganjaran. Dan imbalan, ya, aku beritahu kamu. Dengan hubungan kita ini, setidaknya kamu harus. Kalau laki-laki, jangan banyak omong. Pelan ya, aku takut sakit. Racun dingin di tubuhku sudah hilang setengahnya. Kekuatan 3 naga telah pulih. Tenang saja.
Aku akan bertanggung jawab padamu. Apa yang bisa kamu tanggung jawabkan, manis? Apakah kehidupan mewah membuat sehat tanpa penyakit? Semua bisa. Oh iya, ingatkan saja. Kita masih ada 4 kali tidur bersama. Anak baik saat makan malam. Ikut aku. Kakek, Ayo sarapan. kakek. Anak muda, badan benar-benar fit. Semalam, Berisik sekali sampai saya tidak bisa tidur. bukankah ini untuk menggendong Cicit? Saya berusaha keras. Kalian bicara apa di sana? Ah, tidak sarapan. Baik, pergi. Malam ini adalah pernikahan Tuan Lin dan Nona Qin. Aku akan membawa 6 hadiah besar ke sana. Selama mendapat perhatian Istana Yama, harta ini tidak ada artinya. Ayo siapkan. Ikutlah berikan hadiah. Pemimpin Istana Yama. Akan segera muncul di pernikahan keluarga Qin. Semua ikut aku. Tak kusangka aku akan menikah secepat ini. Bapak Lin, Anda di sini sebentar. Baik. Silakan. Lin Feng, kenapa kamu di sini? Kenapa kamu seperti lalat? Kemanapun aku pergi, kamu ikut? Sepertinya aku hari ini menikah, kalian berdua tidak diundang datang ya? Tidak mungkin. Ini jelas pernikahan putri keluarga Qin malam ini. Apakah kamu? Lin Feng, apakah kamu belum tidur nyenyak? Malam ini pernikahan putri keluarga Qin. Yang diundang bangsawan dan orang terpandang. Keluarkan undanganmu. Undangan. Saya benar-benar tidak punya. Cepat, seseorang. Orang ini tidak punya undangan, masuk tanpa izin. Ada APA? Tidak mendapat undangan dari keluarga Qin, bawa pergi. PAK, diizini kami perlu menerima undangan untuk. Paklin. Apakah saya mengganggu Anda? 2 orang ini tidak waras, usir mereka. Baik. Tunggu dulu. Kami punya undangan. Yang tidak punya undangan adalah pria ini. Ini pernikahan saya butuh undangan apa? Hari ini adalah Pak Lin. Pernikahan Nona Qin. Apa yang kamu bilang? Dia menikahi putri keluarga Qin malam ini. Bagaimana sekarang? Apakah kamu menyesal? Itu tidak mungkin. Putri keluarga Qin mengendalikan grup bernilai miliaran. Bagaimana dia tertarik pada pria sepertimu? Benar, pasti kamu berbohong. Masuk akal juga. Tapi mungkin saja kalian berdua sedang bermimpi. Iya, MA. Kita mungkin sedang bermimpi. Lihat ini apa? Kenapa kamu pukul aku? Sakit sekali. Oh, masih bisa sakit, berarti bukan mimpi. Lin Feng, beraninya kamu pukul kami. Siapa suruh kalian berisik sekali, sampai kepalaku pusing. Lin Feng, cepat berlutut minta maaf. Kalau tidak, tanggung akibatnya. Kalian sudah cukup. Aku takut kalian tidak akan tahan. Kalau aku berlutut, takutnya kalian hidup jadi singkat. Kamu. Apa maksudmu? Benar-benar mengira dengan sedikit uang bisa jadi orang hebat? Ibu, dia memaki aku. Ibu, dia memakinya. Kamu tamat, dia tidak akan membiarkanmu lolos. Baik. Silakan manajer yang mengurus. Kalian tidak diterima di Tolong Kedua. Pasti ada salah paham. Bagaimana mungkin bisa menikahi putri keluarga Qin? Iya, jangan biarkan dia lolos. Lihat, pengantin wanita masuk. Wow, putri keluarga Qin wanita tercantik di Jiangzhou. Siapapun, Sungguh beruntung 3 kali lipat. Nona Qin, berpura-pura menjadi suami Anda di sini. Harus memberikan hukuman kepada orang seperti itu. kamu ngomongin siapa sih? Dia itu. Sayang. Bukin.
Dia benar-benar suami kamu? Kalau bukan siapa, Lin Feng adalah menantu hebat kita. Dan dia Penerus kita di masa depan. kalian dari keluarga Ye? Iya. Lin Feng sebelumnya bertunangan dengan Muya. Terima kasih tidak menghalangi. Aku bisa bertemu pria baik seperti ini. Astaga, wanita jahat ini ingin memujiku. Nona Qin, kenapa tertarik pria ini? Siapa yang dimaksud? Kenapa kamu memukul orang? Pernikahanku, bicara tidak sopan, harus dipukul. Donating. Dia itu menanti yang kami tolak. Kupikir kamu buta, pria sebaik ini. Kupikir tidak beruntung. Ya, aku harus berterima kasih padamu. Aku tidak akan bertemu istri yang seindah ini. Kalian. Syukur. Lin Feng batal bertunangan. Lin Feng, kamu cuma mimpi bisa masuk keluarga Ye, kan? Di kartu ini ada 100.000. Ini hitungannya aku baik hati. Jangan ganggu anakku lagi. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Sayang. Kamu mau bagaimana urus mereka? Bagaimana urus? Usir mereka saja. Jangan sampai merusak pernikahan kita. Seseorang, antar mereka keluar. Pernikahan selesai, saya akan mencari untuk menyingkirkan keluarga Ye. Biarkan tidak pernah bangkit lagi. ternyata benar-benar ketua geng Hukue. Istriku memang tegas sekali. Berani jadi musuh keluarga Qin. Jangan biarkan ada ancaman di masa depan. Harus dicabut sampai ke akar. Para tamu sekalian, Hari ini adalah cucu perempuan. pesta pernikahan besar, semoga semua menikmatinya. Lama tidak lihat kakek sebahagia ini. Lakukan lebih sering malam ini untuk bayi gemuk. Dia akan lebih senang, diamlah. Berapa lama sampai tempat pesta pernikahan? Masih 10 menit. Cepat sedikit ya. Kalau aku tak bisa bertemu Raja Yama, kalian yang bertanggung jawab. Selamat atas pernikahan Anda, Tuan Lin. Siapa orang itu? Ouyang Xian. Dia terkenal di Jiangzhou. Ayah, Kelihatannya Ouyang Tian cukup mengerti bahwa banyak hadiah. Kita ini keluarga nomor 1 di Jiangzhou. Siapa yang tidak mau menjilat? Selamat atas pernikahan Tuan Lin. Ouyang Tian datang khusus untuk menghadiri. bukankah harta ini sudah lama kamu simpan? Betul, ini semua hasil koleksi seumur hidupku. Cincin giok ini. Itu bernilai puluhan juta. Hadiah-hadiah ini nilainya setidaknya 1 miliar. Kenapa repot-repot seperti ini? Hahaha. Selama Pak Lin senang saja. Baik, hadiah ini saya catat. Terima kasih, Pak Lin. Ouyang Tian. Kata-katamu salah, hari ini adalah pernikahan besar keluarga Qin. Sie Lin Feng. Bisa menikahi putri saya itu kehormatan besar baginya. Jangan lawan kekuasaannya. Kalian bicara apa sih? Di depan Pak Lin. Apa pentingnya keluarga Qin? Ini hadiah untuk Pak Lin. Saya tidak mau jadi kaki tangan keluarga Qin. Keluarga Qin anggap Pak Lin sebagai apa? Anggap saya. Sebagai apa? Ouyang Tian, jangan emosi, kita bicara baik-baik. Malam ini adalah jamuan keluarga Qin, dan kamu bicara begitu. Rasanya kurang tepat, kan? Benar sekali. Ouyang Tian. Jangan buat keributan di pernikahan saya. Tapi. Mereka tidak menghormati Tuan Lin. Maaf, Tuan Lin akan minggir. Kenapa Ouyang Tian baik banget sama Lin Feng? Benarkan, sudah tua, jangan lagi ngambek. Oak. Lanjutkan pesta pernikahan. Selamat ya, Kak. Semoga pernikahannya bahagia. Selamat ya, Kak. Semoga pernikahannya bahagia. Ya Ozu, seharian kamu kemana saja, nggak bantu urus pesta. Kekek. Saya akan jemput tamu penting, kakek. Yao Zhu. Siapa ini? Ayah, perkenalkan, ini adalah Master Gong Sun Hu dari selatan Xinjiang. Sepertinya pernah dengar orang ini. Nona Qin, ini adalah hadiah pernikahan yang saya persiapkan untuk kalian.
Apakah ini simbol penjamin keselamatan dan keberkahan? Pandangan yang tajam. Ini barang bagus, katanya. Pemimpin Istana Yama menggambar 12 simbol master dan menyebarkan di masyarakat. Semua barang berharga yang mahal. Benar sekali, Tuan Qin juga tahu barang bagus. Tunggu sebentar. Menurutku jimat ini palsu. Tunggu sebentar. Menurutku jimat ini palsu. Diamlah kamu. Hormati iparmu, dia bukan ipar. Tidak layak menunjuk di sini. Itulah. Ini tamu yang diundang ya Ozuya. Menurutku, Kamu menikah dengan orang yang salah. Lin Feng, kenapa bilang jimat ini palsu? Karena jimat ini adalah jimat hitam untuk menarik roh jahat. Ada sengaja memalsukannya. Berani. Kamu tahu apa yang kamu katakan, bro? Jangan marah atau berdebat dengan orang seperti itu. Fu Tianxi adalah jimat buatan kekuatan spiritual saya dulu. Masa saya nggak bisa kenali? Lin Feng, Sebaiknya kamu tunjuk. mengambil bukti itu sangat mudah. Jimat kalau dipakai, akan langsung menunjukkan kekuatannya. Apa yang kamu lakukan? Apa yang saya lakukan? 3, 2, 1. Yatsu. Kenapa bisa begini? Jimat ini, lama-lama akan menyebar ke seluruh tubuh dan mati mendadak. Jahat sekali benda ini. Ketangkap kamu. Orang yang memberi racun pada Tuan Qin itu kamu kan? Apa? Orang yang meracuni Tuan Qin adalah kamu, kan? Apa? Habis, Bagaimana dia bisa tahu? aku tidak tahu kamu bicara apa, lepaskan aku. Tertangkap basah. Kamu. Sebenarnya kamu siapa? Bawa dia untuk diinterogasi. Sampai mati harus tahu keadaannya. Interogasi Qin Yaozu. Nggak bisa, Fei Shui. Dia kan adikmu. Orang ini dibawa Qin Yaozu. Dia bersekongkol orang luar mengancam kakek. Hari ini dia bawa jimat ini untuk membahayakan keluarga Qin. Pengkhianat seperti ini nggak layak. Bawa. Yaozu, dia adikmu. Waspada, pencuri dalam rumah sulit dicegah. Aku setuju cara Fei Shui. Penggaza Kota Jiangsu. Chen Bai Chuan de Tong. Penguasa Kota Jiangzhou. Chen Baichuan de Tong. Kita tidak mengundang penguasa Jiangzhou. Kenapa dia datang? Orang besar bisa datang. Ini adalah keberuntungan besar. Tuan penguasa martabat tinggi. Dipuji oleh berbagai keluarga besar. Nanti kalian jangan bicara sembarangan. Chen Baichuan. Selamat datang, Tuan Kediaman. Apa? Bagaimana dia tahu aku di sini? Aku juga tidak tahu. Tuan Kodachian. Apa maksudmu? Kepala keluarga Qin. Selamat ya. Berapa ini? Tuan kota ini. Hadiah yang diberikan. Bisa jadi luar biasa, bukan? Kamu tidak kenal dengan Tuan Kota. Tidak kenal. Kamu tidak bohong, kan? Bagaimana mungkin dia mengenal kota, hanya datang untuk kita? Pesta pernikahan. Ya. Qin. Keluarga Qin kita. Pengaruhnya di Jiangzhou. Itu bisa dihitung dengan jari loh. Aku mau hidup seperti kalian, tanpa mikir. Pasti asyik. Atas nama keluarga Qin. Terima kasih atas hadiah dari Tuan Kota. Harta karun ini. Bukan untuk pasangan pengantin ini. Maksudmu apa? Kudengar kepala istana Yamantaka ada di pesta pernikahan ini. Kamu. Nggak tahu soal ini? Pemimpin Istana Yama. Anda maksudkan pemimpin dengan kekuatan luar biasa yang memiliki 3.000 murid kuat. Iya. Saya datang ke sini khusus untuk memberikan hanya untuk mengunjunginya. Pak Kepala Kota berkanda. Beliau dihormati si antero negeri. Kenapa ada di sini? Pak Kepala Kota, pasti salah. Apa maksudmu dengan mengatakan begitu? Pemimpin Istana Yama. Merendahkan diri untuk datang ke sini. Apakah aku bisa salah dengar berita? Tuan istana datang tapi tidak diberitahu. Keluarga Qin ingin ambil semua keuntungan sendiri? Tuan Kota, Anda salah paham. Kami hanya sedang mengadakan pernikahan di sini. Cukup bicara. Chen Baichuan. Hormat Tuan istana, tolong muncul dan bergabunglah dengan kami. Apakah ada masalah dengan beritanya?
Tuan kota. Kami sedang mengadakan pernikahan. Bisa tidak bikin keributan? Lin Feng, bicara apa sih? Kamu siapa? Dia itu pengantin lelaki cucu saya. Saya Lin Feng. Kamu adalah menantu keluarga Ye, ya? Benar. Kamu tidak punya hak bicara. Kalau begitu saya ngobrol dengan... Butuh kualifikasi apa? Ini salah paham, dia. Agak lemot pikirannya. Pikiranku sangat jernih. Tolong jangan bicara lagi. Minta maaf pada Tuan Kastil. Tuan Kastil. Mengapa kamu bisa begitu kasar pada Tuan Lin? Uyang Xian, apa maksudmu? Apakah? Dia adalah penguasa Yama. Kamu bilang dia itu tidak baik. Yang Kesi Linimon. Tuan kota. Anda ini darah rendah ya? Jangan ungkap identitasku, kalau tidak habis kita. Saya bantu Anda bangun, pelan-pelan. Ada apa ini? Iya. Aku belum sarapan pagi ini. Kepalaku agak pusing. Lupa sarapan. Bagaimana kalau? Tinggal dulu untuk makan. Tidak. Anda terlalu baik. Tuan Kota. Hadiah ini untuk pasangan pengantin. Iya. Ini untuk Nona Besar Qin. Saya datang untuk memberikan hadiah selamat. Tuan kota, sungguh perhatian. Tidak. Jangan dibicarakan. Selesai. Saya membuat masalah, menyinggung ketua istana Yama. Tuan kota, setelah memberikan hadiah, apa yang ingin Anda lakukan? Aku pergi. Anda memang tuan kota. Kamu memang pintar. Itu semua salahku. Jangan diambil hati. Semoga kalian Bahagia selamanya. cepat punya anak. Terima kasih banyak, Tuan Kota. Sudah sepantasnya. Tuan Lin. Lihat saya ini. Sudah cukup. Saya terima hormat ini, dan ingat berkatnya. Terima kasih. Kalian masih bengong ngapain? Letakkan hadiah itu. PAK Lin. Saya masih ada urusan. Saya permisi dulu. Tidak perlu mengantar. Kamu sebenarnya siapa? Cepat katakan. Kamu siapa? Cepat katakan, siapa aku bisa... Aku suamimu yang sah. Jangan berkelit di sini, Tuan Kota hampir berlutut padamu. Hari ini harus jelas padaku. Mungkinkah anak ini punya latar belakang? Fei Shui. Jangan paksa dia pasti punya alasan. Lin Feng pernah menyelamatkan nyawa. Dia tulus pada Fei Shui. Ini sudah cukup. Kakek. Semua, dengar baik-baik. Mulai hari ini, Lin Feng adalah satu-satunya pewaris keluarga Qin. Bisnis keluarga Qin akan dikelola bersama oleh Lin Feng dan Fei Shui. Ayah. Ini tidak boleh begitu. Lin Feng menantu. Bagaimana dia bisa mewarisi harta keluarga Qin kita? Bukan urusanmu untuk bicara. Apa yang harus kita lakukan? Kalau kamu gak mau ngomong gak apa-apa, jangan melakukan sesuatu merugikan keluarga Qin. Bisa kita lakukan, itu, bareng? Minggat. Para tamu sekalian, mari kita lanjutkan pernikahannya. Kakek terlalu pilih kasih. Ini gak adil. Qin Fei Shui. Lin Feng. Kalian tunggu saja. Tuan Muda Qin Sangga. Maria. Tuan. Bantu aku bunuh Qin Fei Shui dan Lin Feng. Aku berikan setengah dari aset keluarga Qin. Tuan Muda Qin memang murah hati. Tapi, si Qin Fei Shui nih tidak mudah. Abaikan aja mereka. Seluruh keluarga Qin jadi punyaku. Apa yang kamu mau? Aku bisa kasih. Sampaikan perintah Mazukong Qin Fei Shui sebagai target prioritas SSS. Pasang hadiah global. Laksanakan. Setelah masalah tersebut selesai, setengah dari aset keluarga Qin adalah milikku. Tuan Muda Qin, jangan menyesali ini. Aku tidak akan pernah menyesalinya. Aku hanya ingin mereka mati. Pakaian yang kamu kenakan ketinggalan zaman. Ayo coba. Karena sang istri sudah bicara. Dengan berat hati saya akan coba. Cepatlah pergi. Jangan banyak bicara.
Bisa kan? Lumayan. Ada gaya pewaris keluarga kaya. Ini baru sedikit, aku rasa banyak. Coba yang ini juga. Selanjutnya yuk. Ada lagi? Bagaimana? Yang ini bagus. Aku juga merasa begitu. Lanjutkan. Cukuplah. Apa lagi? Nona Qin, pakaian ini sangat cocok untuk Tuan Lin. Mau semua pakaian. Tolong kemas ya, Nona Qin. Banyak sekali pakaian, apa saya bisa pakai semua? Kalau nggak bisa habisin, tetap harus pakai. Sayang, malam ini kita bukan seharusnya melakukan hal keren gak sih? Pergi sana. Kita masih ada 2 kali kontak fisikan. Awas, Ngapain? jangan bergerak, ada pembunuh. Apa? Jangan bergerak, ada pembunuh. Apa? Aduh, Nanti akan saya jelaskan. ngapain Lin Feng? Dengan kemampuan seperti ini, malu jadi pembunuh. Ayo. Meleset. Coba lagi, Lin Feng. Apa kamu sengaja? Tidak, enggak. Cepat antar aku pulang. Mau ngapain? Pasang obatlah, bodoh. Bersabarlah. Ini. Obat jenis apakah ini? Obat apa ini yang ampuh? Ini adalah sesuatu yang saya buat sendiri, hanya ada satu di dunia ini. Anda juga mengetahui Anda tidak tahu berapa tahun yang saya butuhkan untuk mengumpulkan semua materi ini. obat yang sangat berharga. Apakah begini caramu menggunakan? Apakah kamu istriku? Kedamaian alamku adalah milikmu. Dia kelihatannya tidak seburuk itu. Ini sebagai ucapan terima kasih karena telah menyelamatkanku dan hadiah perawatan. Harumnya enak sekali. Sepertinya, Kayaknya kekuatan 5 naga sudah kembali. Kakek, kapan kakek kembali? waktu kalian di atas sibuk dengan urusan kalian. Bukan begitu, kek, kami baru saja diserang di tempat parkir. Ngomong-ngomong, kakek, Tadi kita diserang. Karena reaksi cepat Lin Feng. Apa yang terjadi? Kamu bilang apa? Pembunuhnya sudah tertangkap belum? tapi pembunuhnya sudah saya lukai kakinya, seharusnya tidak bisa lari jauh. Oh iya kakek, ini adalah peluru pembunuhnya. Ada simbol di atasnya. Saya tidak mengerti, bantu saya lihat ya. Ini adalah tanda Andinsi. Apa itu Aninsi? Andinsi. Organisasi pembunuh tertinggi di dunia. Kalian menyinggung siapa sebenarnya? Selanjutnya, kalian harus sangat berhati-hati. Organisasi Andinsi tidak akan berhenti begitu saja. Tidak apa-apa. Ada aku di sini. Hari ini rapat penting. Jangan berkeliaran. Bayangan sudah bergerak. Dan mereka pasti tidak akan menyerah. Oh iya, aku harus pergi ke Departemen Keamanan. Sekalian. Membantumu mengatasi ini. Departemen Keamanan punya petugas keamanan. Mereka tidak akan tunduk pada Tidak tunduk.
Kalau begitu lawan sampai mereka tunduk. Pak Qin. Para petinggi sudah lengkap, hanya menunggu Anda. Baiklah, tenang saja. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Kamu siapa? Tahu ini tempat apa? Orang luar dilarang masuk, keluar dari sini. Hai, Kamu cari masalah ya? Aku bilang sekali lagi, ini keamanan, pergi dari sini. Bagian keamanan. Kupikir di sini bagian pensiunan. Berani berulah di sini. Percaya aku nggak biarkan kamu keluar pintu ini, kasih dia pelajaran. Biar dia... Kekuatan bagian keamanan kita. Mau apa di sini? Ini grup Qin, berani bikin kericuhan. Kericuhan? Ingat ini baik-baik. Nama saya Lin Feng, Mulai hari ini, Departemen Keamanan. Saya yang tangani. Kamu siapa? Ambil alih Departemen Keamanan. Kamu. Tidak tahu diri. Kalian biasanya hidup santai, sudah terbiasa. Mulai hari ini. Hari-hari seperti itu selesai. Kalian tahu tidak? Pembunuh dari Shadow Division sudah mengincar Pak Qin dan perusahaan. Shadow Division. organisasi pembunuh kelas dunia. Mau kami melakukan apa? Melakukan apa? Sadar keamanan, lakukan pekerjaan dengan baik. Arahan Bosfeng. Kita lakukan. Ah, benar, kita akan bekerja dengan baik, tidak akan santai. Panggil saudara Departemen Keamanan, berkumpul di lantai bawah. Saya akan memberikan pelatihan khusus langsung. Siap. Mulai hari ini. Saya akan memberikan pelatihan khusus, lari 10 putaran mengelilingi gedung. Waktu mulainya 40 menit. 10 putaran, ini kebanyakan, kan? Benar, Kak Feng. Bisa nggak dikurang 2 putaran? Terlalu banyak. Kurangi sedikit. Oke. Siapa lagi yang ada keberatan? Kalau nggak ada, berangkat. Begini baru benar. Baiklah. Kembali bekerja. Kembali bekerja. Besok. Teruskan latihan khusus. Ya, Keklin. Dua orang ini. Berhenti. Hei, kalian berdua yang pakai kacamata. Ayo pergi. Kinzong ada di lantai. Lantai 18. Kamu pastikin Fei Shui. Seseorang bayar untuk nyawamu. Pasrah aja deh sama nasib. An Yinsi. Sekelompok pelayan mata duitan. Berani bersikap kasar di depanku, pengen mati ya? Tunggu. Lawan kalian adalah aku. Kalau kau ingin mati begitu sekali, maka bersiaplah. Kau bisa coba. Wah. Dia ternyata hebat banget. Hati-hati. Kamu baik-baik saja? Kamu datang tepat waktu, tidak disangka. Ternyata kalah di tanganmu. Menggigit kapsul racun di bawah lidah. Mati. Pembunuh dari Dark Shadow. Memang semuanya nekat. Ingin mati. Tidak semudah itu. Bisa bicara sekarang. Mau dibunuh, terserah kamu. Mau dapat informasi, mimpi saja. Katakan. Siapa yang mengirim kalian? Aku tidak tahu. Aku hanya menerima tugas untuk mengambil nyawamu.
Tidak tahu. Kasih kamu kesempatan lagi. Kalau masih diam, jangan salahkan aku. Tunggu saja. An Yinsi tak akan melepaskan kalian. Saat itu, kalian akan lebih menderita dari aku. Sudahlah, sudahlah. Hukuman biasa seperti ini. Tidak bisa menangani kalian, para bandit. Lebih baik coba ini. Apa itu? Ini ya. Disebut cacing penggerogot hati. Dia nih. Sukanya masuk ke dalam organ-organ tubuh. Sedikit demi sedikit. Menggerogoti organ dalam. Prosesnya sangat lambat dan menyakitkan. Tidak akan mati seketika, tapi pasti akan lebih menderita daripada mati. Apa yang mau kamu lakukan? Apa yang mau aku lakukan? Tentu saja kasih kamu makan enak. Yangan nakut-nakutin aku. Menakut-nakuti kamu. Aku menakut-nakuti kamu? Ah, Tolong. Sakit sekali. Cepat bunuh aku saja. Aku bilang semuanya. seharusnya bilang sejak awal, kenapa harus ribet? Silakan. An Yinsi Tela. Kin Feiksue. Menjadikan Target prioritas. tingkat SS. Kemudian, Akan kirim lebih. Pembunuh elit. pasti. Akan lakukan apa saja singkirkanmu. Sombong sekali organisasi rahasia ini. Tapi tenang saja. Ada aku di sini. Aku takkan biarkan dia membuat masalah. Dia sebenarnya siapa sih? Kembali beritahu tuanmu. Kirim lebih banyak pasukan elit. Aku masih ingin makan. Pergi dari sini. Apakah kita akan membiarkan Dia orang biasa. Dari mulutnya, kami tidak bisa mengekstrak informasi berguna. Lebih baik, biarkan dia kembali. Menarik pembunuh lebih banyak. Menghabisi semuanya. pesan tiket ke negara L sekarang? Kembali setelah selesai. Tenang saja, aku singkirkan pembunuh sebelumnya. Juga bisa atasi masalah selanjutnya. Cara mereka selalu baru. Jangan ambil risiko. Aku tidak akan membiarkan celaka. Juga nggak akan membiarkan kamu kenapa-napa. Aku nggak akan biarkan diriku kenapa-napa. Juga nggak akan biarkan kamu kenapa-napa. Jadi kamu, Jaga diri ya. Wah, ini menyelesaikan banyak hal, perutku jadi lapar. Gimana kalau kita makan? mau makan di mana? Ke restoran barat paling top di Jiangzhou, gimana? Boleh juga. Sekalian. Jelaskan rencana berikut. Ayo pergi. Halo, silakan lewat sini. Selamat malam. Silakan lihat menu dulu, lihat mau pesan apa. Steak Wellington setengah matang. Tambahkan satu lagi. Pasta jamur truffle. Sama seperti dia, terima kasih. Kalian berdua, tunggu sebentar. Minuman kalian akan diantarkan. Dengar-dengar restoran mereka enak sekali. Halo, makanan sudah siap. Silahkan dinikmati. Ayo makan. Makanlah sampai puas. Tunggu dulu. Kenapa saya merasa masakan kalian sedikit tidak segar ya? Bapak bercanda. Baon Baon Restaurant Camille Pili, se gare Setia Paris. Benarkah? Coba. Pak. Apa maksud Anda? Tidak ada maksud. Ganti dengan yang baru. Kamu ada masalah? Baik, Pak. Tambahkan 1 lobster Australia, 1 kepiting raja. 1 lagi kaviar. Truffle hitam terbaik. Diekspor dari negara L, diangkut lewat udara. Kamu ada masalah? Ingat semua bahan pesananku. Harus segar, karena waktu kita sangat berharga. Kalau sampai kita makan terlambat, pelayan tidak bisa membayar. Bec. Aku Ayo cepat pergi.
Mereka mau lobster besar, kaviar, trufle hitam dan kepiting raja. Bahan semahal itu, bagaimana bisa langsung dapat? Temukan segera. Kalau tidak, akan curiga. Itu biaya yang cukup besar. Uang ini, saya akan bayar dulu. Sekarang, Aktifkan semua. secepat mungkin kirimkan padamu. Meja pelanggan tadi, Mereka baru saja pergi. bahan makanan sudah dibeli. Orangnya sudah pergi. Perhatikan, jangan ganggu tamu lain yang... Apa terjadi dengan pelayan ini? Ada saus di bajunya. Pasti dia bertengkar dengan tamu. Kamu tadi terlalu nakal. Sengaja pesan bahan mahal begitu banyak. Untuk badut seperti itu. Memang harus begitu. Pasti sekarang dia sangat marah. Kurasa dia sebentar lagi akan meracuni makanannya. Dia pembunuh. Dia akan beraksi di bar. Bagaimana aku menghadapinya? Ayo pergi. Kubawa kamu ke tempat makan yang lebih enak. Oh. Mau bawa aku Ah, tenang saja. Xiaolin pasti pilih yang bagus. Ayo naik mobil. Tempat ini kelihatan kotor. Kamu mau bawa aku kemana? Takut apa? Khawatir aku jual kamu ya? Tempat ini nggak kelihatan ada makanan enak. Kamu nggak tahu sih, tempat makan enak itu banyak tersembunyi di gang-gang seperti ini. Nah, di sini nih. Ayo cepat. Kalau lebih malam tidak ada nomor lagi. Silakan duduk. Lin Feng, ya. Makanan enak yang kamu adalah ini. Ya, Lingkungannya terlalu buruk ya. Mejanya bahkan belum dibersihkan. Lingkungannya terlalu buruk ya. Mejanya bahkan belum dibersihkan. Gades Kitzil. Yangan lihat tempet. Tampak sederhana. Tetangga sudah makan di sini bertahun-tahun. bos, jangan hiraukan dia. Seperti biasa. Baik. Kamu yakin ini bisa dimakan? Iya. Apakah kebersihannya terjamin? Tenang saja, kamu sudah datang ke tempat seperti ini, masih peduli soal kebersihan? Ayo, minum teh dulu. Di sini makanan datangnya cepat. Silakan minum. Semua makanan Anda sudah nikmati makanannya. Terima kasih. Ayo, coba. Cepat coba. Cepat. Bagaimana? Hang, Benar kan? Tidak bohong. hang. Enak. Benar-benar enak. Makan lebih banyak. Hang. Pelan-pelan, tidak ada yang berebut. Hei bos. Sudah lama. Masalah orang biasa pun tidak bisa selesai. Bos. Anak ini aneh, jangan cari alasan. Kali ini, selesaikan mereka. Baik bos. Kalau tidak, kau datang dengan kepala di tangan. Anak ini ada yang salah. Kita bertiga bergabung. Harus mengalahkan mereka. Jangan kecewakan bos. Serahkan pada kami. Pastikan mereka tidak punya tempat untuk beristirahat. Itu mereka. Ayo mulai. Itu mereka. Serang. Benar-benar tak punya pemahaman. Aku belum makan. Mau pesan apa? Masih mau lari. Kumohon. Ampuni aku. Sudah kenyang? Pulang. Tolong ampuni aku.
Tolonglah kamu. Ya ampun. Anak muda ini hebat sekali. Apa yang tadi bersinar itu? Mau tahu ya? Rahasia. Berani kamu mempermainkan. Sialan. Sakit sekali. Ayo pergi, sayangku. Pulang. Ayo pergi. Sayang, kamu pulang duluan ya, aku masih ada urusan. Urusan apa sih? Mau main-main lagi? Tenang saja. Suamimu ini orang paling setia di Jiangzhou. Jangan pulang terlalu Pergi saja. Sepertinya mereka tidak akan melepaskanku. Sekarang juga datang menemuiku di jalan lama. Bawahannya menghadap pemimpin. Kuberikan 3 hari. Gali markas besar Anyinsi untukku. Bawahannya patuh. Pergi saja. Pendeta, Ada satu hal lagi. Ini adalah pil darah naga, bisa menyembuhkan racun dingin Anda. Sepertinya kekuatan 7 naga saya pulih. Selamat, pendeta. Anda bangun. Ayo coba masakan saya. Duduk. Semua ini kamu buat sendiri. Iya. Bagaimana? Sesuai selera kamu kan? Aku punya cerita buat kamu. Mulai hari ini. Aku jadi penjaga pribadi. Akan selalu mengikuti kamu. Selalu mengikuti. Selalu mengikuti. Tidak perlu kan? Hanya dengan cara ini. Agar kamu benar-benar aman. Terserah. Jangan bikin masalah. Baik. Itu bukan Pak Qin? Yang di sebelahnya itu kan, menantunya? Ya benar, hari ini kau ikut ke kantor. Pak Qin-nya, tepat waktu, saya tak usah kirim jemput. Qin Yaozu. Kenapa kamu duduk berdiri sekarang? Posisi presiden grup Qin ini. Seharusnya aku duduk di sana. Apa yang kamu katakan? Qin Feishue. Kamu cuma wanita. Mengapa memimpin bisnis keluarga Qin? Keamanan. Bawa dia keluar. Keamanan. Seret dia keluar Qin Feishue. Jangan sia-siakan para pemegang saham perusahaan. Hari ini sudah ada di pihakku. Mulai sekarang. Kamu sudah tidak berdaya. Hanya kamu yang bisa membujuk pemegang saham perusahaan. Mimpi di siang bolong. Pemegang saham tidak suka otoritermu. Dan aku. Bisa menawarkan mereka kesepakatan yang sangat menguntungkan. Kesepakatan. Apa bisa kamu tawarkan? Wang. Tekwasen. Sepertinya kamu tidak punya semua itu. Qin Feishue. Jangan meremehkan orang. Apakah aku bermimpi atau tidak, nanti kamu akan tahu. Pak Qin, sudah lama tidak bertemu. Lahatlah ini. Kau bukan lagi presiden grup Qin. Kau bukan lagi presiden grup Qin, kedua orang ini. Pemegang saham utama perusahaan. Kepemilikan saham kami sudah mencapai 51%. 2% lebih banyak. Mulai hari ini. Perusahaan. Saya yang memutuskan. Saya sarankan kamu cepat pergi. Kalau tidak, jangan salahkan saya kasar padamu. Tuan Qin. Yang bijak tahu situasi, jangan melawan. Betul. Kita akan mendukung Tuan Muda Qin. Mengendalikan perusahaan. Qin Yaozu. Aku bilang kamu lagi bermimpi. Acting. Kenapa nggak cari lebih profesional? Lim Fong.
Kamu bilang apa? Aku bilang apa? Lim Feng. Qin King Xiao, harus gimana? Trik kecil. Berani juga nipu orang. Kamu ngapain? Grup Qin bukan tempat kamu rusuh. Rusuh? Ku kira kamu yang rusuh di sini. Tak bisa diandalkan, kakek menyayangimu. Kamu mempermalukan keluarga Qin. Kalian. Sembunyikan pemegang saham di mana? Bicara. Kami cuma dibayar Tuan Muda Qin buat berpura-pura. Iya, kami nggak tahu apa-apa. Keamanan, sertiga orang ini. Serahkan ke polis tindak tegas untuk pemerasan dan pemalsuan dokumen perusahaan. Qin Feishue. Aku adik kandungmu. Janji takkan. Menipu lagi. Empuni kami. Tak berguna. Ternyata jago sembunyi ya. Ada apa di belakang layar? Pak Zhang, Pak Li. Qin Yaozu berani-beraninya menculik pemegang saham. Diam di sini, jangan bergerak. Qin Yaozu, kamu tak bisa kabur. Lin Feng, jangan ikut campur. Kenapa lagi begini? Lihat, lift datang. Kenapa lewat tangga? Mau lari kemana lagi? Lin Feng, aku dari keluarga Qin. Berani kau menyentuhku? Orang keluarga Qin. Kau demi merebut kekuasaan, memalsukan pemegang saham, menahan Li dan Zhang, bersekongkol merugikan perusahaan. Pantas mengaku sebagai orang keluarga Qin. Tuan Qin dan Tuan Lin. Kami semua dipaksa. Semua karena Tuan Qin memaksa kami. Imut. Ling Feng. Lebih baik bebaskan kami sekarang. Coba panggil di belakangmu. Bagaimana berani kamu memukulku? Orang-orangku sudah datang. Tuan Muda Qin, Maf Seyaterlamba. Tuan Yin. Ini yang kamu sebut ancaman besar. Tepat sekali memang mereka. Tuan Muda Qin, situasinya memerlukan tambahan biaya. Tidak masalah. Selesaikan mereka, biayanya akan kuberi. Qin Feishue, Lin Feng. Sekarang berlututlah dan mohon padaku. Mungkin aku akan mengampuni kalian. Lin Feng, Qin Feishue, tak disangkakan. Orang-orang dari An Yinsi adalah panggilanku. Apa? Tempat parkir, restoran dan kios, semuanya atur untukku. Qin Yaozu. Aku salah apa hingga kamu ingin menyudutkanku? Qin Feishue. Segala yang kamu punya, seharusnya milikku. Kakek lebih memihakmu, memberikan grup untuk kamu kelola. Bahkan menantumu bisa menginjakku. Sedangkan aku. Akulah Satu-satunya pria di keluarga Qin. Akulah pewaris grup Qin. Akulah satu-satunya pria di keluarga Qin. Akulah pewaris grup Qin. Karena kamu merusak keluarga, tidak berguna. Tak dapat diselamatkan. Kamu pikir kamu hebat? Kuberitahu kalian hari ini. Tak satu pun dari kalian bisa lari. Pak Ketua, tolong Anda. Cepat habisi mereka. Kau memang pengkhianat. Hari ini aku harus bersihkan nama untuk HMPH, bersihkan namamu? Kalian sendiri dalam masalah. Masih berani bicara besar. Hanya dengan pecahan besi di tangan kalian. Bisa mengancam aku? Peka en Bézi. Hahaha. Kamu benar-benar pandai berbual. Tombak, buat mereka jadi saringan. Berhenti. Aku mau lihat siapa yang berani menembak. Bawa Hanku Pojo. Menghadap pemimpin aula.
Apa dia adalah pemimpin aula? Bawahanku pemimpin An Yingxi, menghadap pemimpin aula Yan Luo. Dia adalah penguasa Yama. Semua bangunlah. Penguasa. Anda akan bertindak. Kami memilih menyerah pada Yama. Bisa mengabdi pada penguasa. Merupakan kehormatan bagi kami. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Siorang menantu datang. Bagaimana bisa itu pemimpin? Berani sekali tidak sopan pada pemimpin. Yang saya tidak dapat. Kamu juga jangan berharap mendapatkannya. Tidak tahu mati hidup. Qin Yaozu. Buktilah semua kejahatanmu hari ini sudah jelas. Ada yang ingin kamu katakan? Ternyata itu Qin Yaozu. Banyak masalah di perusahaan. Terlalu jahat. Bahkan ingin membunuh sepupu sendiri. Qin Feishue, Lin Feng. Aku tidak berani lagi. Tolong ampuni aku. Qin Feishue. Menghormati kakek. Ampuni aku kali ini. Pak Qin datang. Kakek, Anda datang. Anak durhaka. Bagaimana aku mengajarimu? Tidak malu pada leluhurmu. Kakek, aku. Sini. Ikat, serahkan ke polisi, kakek. Jangan. Keluarga Qin tidak punya pengkhianat. Kakek. Tuan pemimpin. Hamba. Masih ada yang bisa. Bantu. Bisnis pembunuh di Jiangzhou. Sepenuhnya diserahkan padamu. Ya. En bas patui. Ayo, ayo, ayo. Tuan Lin. Terima kasih sudah banyak kali melindungi Fei Sui dan mengungkap kejahatan Qin Yaozu. Menyelamatkan grup Qin. Kakek, jangan bersikap formal. Kita sekarang satu keluarga. Lin Feng. Seberapa banyak rahasia yang kau sembunyikan? Itu. Nanti pelan-pelan saya ceritakan. Kamu hanya perlu ingat. Aku menantu tinggal. Lin Feng. Ayo, pulanglah. Ayo pergi. Xiao Feng. Beruntung kali ini ada kamu, jasamu tiada tara. Aku siapkan pesta perayaan untukmu. Agar semua orang tahu identitasmu. Baik, semua. Terserah kakek. Oak. Mari kita tentukan 3 hari kemudian. Selamat. Kamu juga datang. Bagu, datang-là. Sudah mulai, datanglah. Pak Qin dan Pak Lin. Selamat, pemimpin. Selamat ETC kebangkitan Qin. Terima kasih. Selamat, Tuan Qin. Semoga Qin berkembang dengan mantap. Hadiah kecil. Tidak seberapa. Terlalu baik, Tuan Kota Kia. Kota Utara, Kepala Keluarga Zhao. Selamat, pemimpin. Selamat atas terselesaikannya krisis Qin. Wang Jingtian mengucapkan selamat kepada Tuan Istana dan keluarga Qin. Ekspansi ke luar negeri Kepala Keluarga Murong dari Selatan. Mengucapkan selamat kepada Mengikapkan selamat kepada tetap memimpin. Yang Tiandu dari Global Group. Mengucapkan selamat kepada Selamat kepada Tuan Qin karena berhasil menguasai. Selamat kepada Tuan. bersama Tuan Qin memimpin keluarga Qin. Sukses terus, bagus banget. Keluarga Qin selalu menyambut rekan yang tulus. Terima kasih, pemimpin istana. Terima kasih, pemimpin istana. Ya ampun, semua. Keluarga aristokrat terpandang dunia datang hormat kepada Tuan Lin. Sebelumnya saya pikir Dia naik karena bantuannya Tuan Qin. Sekarang baru tahu. kami benar-benar salah lihat. Benar-benar cocok, sungguh baik. Shuafei. Akhirnya kutemukan orang yang bisa kupercaya seumur hidup. Akhirnya. Aku pulih sepenuhnya. Mulai sekarang, dunia ini akan kumiliki. Akhir cerita.